teman-teman, kembali lagi bersama saya Panji Hafiz Kawarani. Dan di video kali ini saya akan membahas ARP Table. Apa itu ARP Table? ARP Table adalah Advanced Resolution Protocol. Nah, ARP Table itu kita akan mencari sebuah alamat MAC atau MAC address-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja pada kasusnya. Di sini kita yang dibutuhkan adalah PC-nya. PC 1 dan PC 2. Kita ganti nama dulu. PC 1. Di sini PC 2. Lalu kita konekkan dengan kabel ini. Lalu kita kasih IP-nya. Di sini kita menggunakan IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu PC 2 192.168.1.2. Oke. Lalu kita konfigurasikan IP-nya 92.168.1.1. Enter. Lalu subnet pasnya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu PC berikutnya 192.168.1.2. Enter. Lalu subnet pasnya sama ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan berkomunikasikan, kita melewati yang ini, simulasi teman-teman. Kita akan mengecek ARP table-nya teman-teman. Jadi kita harus masuk ke yang simulasi. Nah, lalu kita pingkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kelihatan teman-teman ARP. Lalu kita klik saja. Nah, pada PC 1 akan mengirimkan ini PC 1 dengan MAC address-nya 000A F372 8D A0 FFFF. Ini MAC address PC 2 karena belum tahu PC 1 ini akan mengirimkan ke seluruh device, jadinya belum tahu akan mengirimkan ke mana. Jadi kita lihat di sini MAC address PC 1. Kita tuliskan saja IP config /all. Enter. Nah, di sini adalah MAC address-nya PC 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Lalu PC 2 menjawabnya. Kita lihat. Nah, dari PC 1 mengirimkan paket ke PC 2. Lalu PC 2 akan menjawabnya. Jadi PC 1 menanyakan, "Hai PC 2, apakah ini IP benar IP 1.2?" Lalu PC 2 menjawabnya, "Iya benar, saya PC 2 dengan IP 1.2. Nah, lalu di sini IP PC 2 sudah terhubung dan MAC address-nya 0060 5CB8 574D. Ini MAC address PC 2. Oke, teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Dari PC 2 mengirimkan kembali ke PC 1. Lalu ada yang namanya ICMP atau yang biasa kita sebut ping ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu dari PC 1 mengirimkan ke PC 2 ICMP. Lalu kita lanjutkan lagi. Dari PC 2 ke PC 1 dibalikkan lagi. Sukses ya teman-teman. Jadi situ sudah berhasil ya teman-teman, sudah terkirim.
kalau kalian mau lihat MAC addressnya apa sudah bener apa belum, atau dari PC1 mau lihat sudah kemana aja yang dikirimnya, kita ke command prompt, lalu kita di sini ada tulisan more, kita key saja Q, lalu kita ketikkan arp min a. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya teman-teman, kalau PC1 itu sudah terhubung ke PC2 dengan IP ini 192.168.1.2 dan MAC addressnya ini 0060 5CB8 574D. Nah, kalau kalian mau lihat apakah ini benar MAC address dari PC2, kita lihat guys ya, 574D. Kita lihat dari PC2 nya, kita ketikkan ipconfig/all, enter. Nah, ini dari MAC address dari PC2 574D. Kita lihat, d ya teman-teman, benar ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman, dan di video selanjutnya kita akan belajar topologi 3 PC dan 1 switch ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas atau mengamati ARP table terbentuk menggunakan switch ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita ke switchnya dulu. Switchnya yang ini, lalu kita kasih PC lagi, lalu sini ganti nama dulu PC3, lalu kita akan mengkonfigurasi IP-nya. IP-nya di sini menggunakan 192.168.1.3. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi 192.168.1.3. Oke. Enter. Lalu subnet pasnya ini. Nah, di sini kita akan mengkonekkan menggunakan kabel dari switch ke PC, dari switch lagi ke PC, dari switch lagi ke PC. Nah, di sini kita akan mengkonekkan dari PC1 ke PC2 itu agar saling berkomunikasi. Kita menggunakan ping, tapi kita di sini menggunakan yang simulasi ya, agar kita tahu cara bekerja dari paket ke paket, dari paket PC1 ke PC2, biar agar kita tahu jalannya gimana. Kita klik simulasi, lalu kita ambil paketnya, kita tempelkan ke PC1 lalu ke PC2. Nah, dari PC1 itu akan mengirimkan ke switch itu paket ARP. Yang dikirimkan itu paket ARP table ya teman-teman. Oke, kita jalankan. Dari PC1 mengirimkan ke switch, dan switch akan mengirimkan ke semua device ya teman-teman. Nah, apakah PC3 mempunyai IP 1.2? Tidak. Apakah PC2 memiliki IP 1.2? Benar ya teman-teman. Jadi PC2 akan membalasnya ke PC1, lalu akan dikembalikan lagi ke switch, dan di switch akan kembalikan ke PC1. Nah, di sini ada yang namanya paket ICMP, atau yang biasa kita sebut ping ya teman-teman, paket ping. Oke, lanjutkan. Lalu dikirimkan lagi ke switch, dan di switch dikirimkan ke PC2. Nah, dari PC2 ini akan dikembalikan lagi ke PC1. Nah, sukses ya teman-teman.
Begitu ya teman-teman cara kerjanya dari paket ARP menjadi paket ICMP. Oke, kita coba lihat di command prompt-nya. Kita lihat ARP min A. Nah, PC1 sudah pernah saling berkomunikasi dengan PC2. Ini IP-nya dan ini itunya. Oke. Lalu sekarang kita akan mencoba dari PC3 ke dari PC1 ke PC3. Oke. Kita coba dari PC1 ke PC3. Nah, seperti biasa, dari PC1 ke PC3 itu akan mengirimkan paket ARP table dulu, paket ARP dulu ya teman-teman. Oke. Biasa dari PC1 mengirimkan ke switch dan di switch akan mengirimkan ke semua device. Oke. Nah, di sini PC2 itu tidak memiliki IP 1.3. Jadi PC3 akan menerimanya dan akan mengembalikan ke switch dan kembalikan ke PC1. Jadi PC1 sudah terjawab kalau ada PC3 di sini. Jadi akan mengirimkan langsung paket ICMP-nya atau yang biasa kita sebut ping ya teman-teman. Lalu dikembalikan ke switch dan di switch akan kembalikan ke PC3. PC3 akan menerimanya dan kembalikan lagi ke PC1. Oke teman-teman, sukses ya teman-teman. Coba kita lihat di PC3 apakah sudah terhubung dengan PC1. Kita ketikkan ARP min A. Oke teman-teman, di sini PC3 sudah terhubung, sudah saling berkomunikasi dengan PC1 ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas broadcast domain ya teman-teman. Nah, broadcast domain itu artinya menghubungkan semua device yang terhubung ya teman-teman. Nah, contohnya di sini saya akan menghubungkan dari PC1 ke PC3 dengan menggunakan simulasi. Nah, kita lalu kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Nah, ini masih ARP table. Nah, kita jalankan. Nah, paket dikirimkan terus menuju ke switch. Dari switch akan mengirimkan ke semua device dari PC2 ke PC3. Ini yang dinamakan broadcast domain ya teman-teman. Nah, lalu di sini PC3 menerimanya. Lalu kita lanjutkan. Lalu dari PC3 mengembalikan ke switch dan switch akan mengirimkan ke PC1. Lalu PC1 menerima, lalu dikirimkan lagi dari PC1 ke switch, lalu mengirimkan ke PC3. PC3 sudah menerimanya, lalu lanjutkan lagi dari PC3 ke switch dan switch ke PC1. Nah, begitu ya teman-teman cara bekerjanya broadcast domain. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.